Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk bersujud kepadanya. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung sejenak? Di dunia ini kita begitu takut kehilangan pekerjaan, kita takut kehilangan harta, kita takut kehilangan orang yang kita cintai. Tetapi mengapa kita tidak pernah takut kehilangan sholat? Saat azan berkumandang, sebagian dari kita masih sibuk dengan telepon genggam, masih sibuk mengejar urusan dunia. Kita berkata, nanti saja. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa kita masih hidup beberapa menit lagi. Bayangkan, jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, sholat mana yang akan menjadi sujud terakhir kita? Berapa kali Allah memanggil kita setiap hari? 5 kali. Dan berapa kali kita memenuhi panggilan itu dengan hati yang benar-benar hadir? Bisa jadi sangat sedikit. Padahal sholat bukan kebutuhan Allah. Allah tidak pernah bertambah mulia karena sholat kita, dan tidak berkurang kemuliaannya karena kita meninggalkannya. Justru kitalah yang membutuhkan sholat. Sholat adalah penolong saat hati gelisah, penyejuk kita hidup terasa berat, dan cahaya yang menerangi perjalanan menuju akhirat. Teman-temanku, suatu hari nanti kita akan dibaringkan di dalam liang lahat. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi uang, tidak ada lagi keluarga yang bisa menemani. Yang menemani hanyalah amal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka ada harapan amal-amal lainnya ikut baik. Namun jika sholatnya rusak, maka betapa berat penyesalan yang akan dirasakan. Coba renungkan, sudah berapa kali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat? Masih diberi napas, masih diberi kesehatan, masih bisa mendengar azan, masih bisa berdiri menghadap kiblat. Namun mengapa kita masih menunda? Jangan sampai kita baru merindukan sholat ketika tubuh sudah berbujur kaku dan orang-orang mengerjakan sholat jenazah untuk kita. Karena saat itu kita sudah tidak mampu lagi bersujud walau hanya 1 kali. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, jika hari ini sholat kita masih sering terlambat, mari perbaiki.
Jika hari ini sholat kita masih bolong, mari lengkapi. Jika hari ini sholat kita masih tanpa kekhusyuan, mari belajar menghadirkan hati. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari barat, pintu taubat masih terbuka. Jangan malu untuk memulai jadi lebih baik. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi orang yang terbaik adalah mereka yang mau kembali kepada Allah. Semoga mulai hari ini, ketika azan berkumandang, hati kita bergetar, kaki kita melangkah ke tempat sholat, dan air mata kita jatuh karena rindu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Sekian renungan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.